والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'a ghairah. Bab termasuk bentuk kesyirikan orang yang beristighatsah kepada selain Allah dan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Halaman 143. Al-ayatu tsaniyah, ayat yang kedua, qaulu ta'ala wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah taala memberikan atau menimpakan kepadamu dengan suatu bahaya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan atau mengangkat bahaya tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa. Dan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Hadhihi tadullu ala anna an-nasa jami'ahum, ini menunjukkan bahwasannya manusia seluruhnya, kullahum, mereka semuanya, ghairu qadirina ala kashfid dur wala jalbin nafa'. Mereka semuanya tidak mampu untuk menolak atau menghilangkan kejelekan atau bahaya, tidak pula mampu untuk mendatangkan kebaikan atau manfaat. Balillahu wal qadiru subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang mampu. Fa idza kana al-amru kahakadza, apabila perkaranya seperti ini atau demikian, fa kaifa barakallahu fikum yud'a ghairuhu, maka bagaimana yang selain Allah taala kok justru diseru atau dia berdoa kepadanya? Madama huwal qadir ala kulli syai', selama Allah taala adalah Zat yang mampu terhadap segala sesuatu, fal wajib an yukhlisa lahu ad-du'a, maka yang wajib seorang hendaknya mengikhlaskan untuk Allah taala doa. Wa an ya'budahu wahdah fima siwahu ajiz. Nah, dan hendaknya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, maka yang selainnya adalah ajiz, yaitu tidak mampu atau lemah. Fa alimta bidzalika anna ad-du'a ghairillahi du'aul ilhadi. Maka engkau sekarang tahu dengan penjelasan tersebut bahwasanya berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah taala merupakan doa ilhadi. Ya, doa orang yang menentang, doanya orang mulhid, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Sawan kana jinniyan aw malakan aw salihan aw sanaman aw kaukaban, baik yang dia seru tersebut adalah jin ataupun malaikat ataupun orang saleh ataupun berhala ataupun bintang aw ghair dzalik, fa kulluhu ajiz, maka semua tadi itu yang disembah adalah makhluk yang lemah, tidak mampu. Wal wajibu an yad'u Allah wahdah, yang wajib adalah hendaknya seorang itu berdoa kepada Allah taala semata, tidak mensekutukan Allah taala dengan sesuatu yang lain. Karena doa itu adalah apa? Ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Faman da'a hadhihi al-makhluqat faqad asyraka billah, maka barang siapa yang menyeru berdoa kepada makhluk-makhluk ini, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa idza kana hayyan hadiran qadiran yasma' fala ba'sa bil isti'anah bihi fil maqdur. Kecuali apabila orang tersebut hidup, hadir dan mampu mendengar, maka tidak masalah minta pertolongan kepada orang tersebut fil maqdur, pada perkara yang dia mampu. Kalau perkara yang tidak dimampui enggak boleh. Contohnya minta tolong agar dilancarkan rezekinya, minta tolong agar jualannya laris misalkan. Nah, itu tidak ada yang mampu kecuali Allah taala, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ayatu tsaniyah, al-ayatu tsalitsah, ayat yang ketiga. Qauluhu jalla wa ala fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh. Maka hendaknya kalian mencari rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, carilah kalian rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Amara bi ibtigha'ir rizq min 'indillah. Di sini Allah taala perintahkan agar seorang itu mencari rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki memang murni munculnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun.
dan di atas langitlah rezeki mereka dan apa yang telah janjikan untuk mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Taala adalah zat yang maha razzaq, senantiasa memberikan rezeki dan zat yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Masya Allah. Wal ibadatu lillahi wahdah, dan hendaknya di sini juga ada perintah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Falladhi yaqul ya sayyidi fulan ana fi hajatin ilal fulus. Maka orang yang mengatakan wahai tuanku fulan, aku butuh kepada uang. Ana fi hajatin ila kadza, aku butuh kepada ini. Ila zaujah, butuh pada istri. Butuh istri, butuh uang. Ya'ti al-qabr. Orang tersebut mendatangi kuburan, au yaqulil jin, atau berkata berjin fulan jin alan, au lil malaikah, atau berkata kepada malaikat, au lil amwat, atau berkata kepada para mayit, min ayyi jinsin, dari berbagai jenis apapun. Awil ahjar, atau berkata kepada batu, awil kawakib, atau kepada bintang-bintang, ana bihaja ila zaujah. Aku butuh istri, ana bihaja ila darahim. Aku butuh dirham, ana bihaja ila ta'am, aku butuh makanan. A'tuni, berikanlah. Namun itu semuanya kepadaku. Hada syirkun akbar. Yang seperti ini adalah syirik besar. Au yad'uhum yataqarrab bihim, atau dia menyeru mereka dalam rangka agar apa? Mendekatkan diri mereka kepada sekutu-sekutu tadi itu. Yang lahum, bernadar untuk mereka, yadbah lahum, melakukan sembelihan untuk mereka. Qarrabin. Itu barakallahu fikum. Maksudnya apa? Mereka menyembelih untuk mereka semacam kurban, baik dari unta, awil bakar, ataupun sapi, awil dajaj, barakallahu fikum, atau ayam, awil asafir, ataupun burung, atau ghadzalik. Yarju minhum an-nafa'. Orang tersebut dengan melakukan sembelihan tadi itu dalam rangka mengharapkan dari mereka manfaat. Yataqarrab ilaihim, menjadikan agar mendekatkan diri kepada mereka, hatta yashfa'ulah, hingga mereka semuanya mau memberikan syafaat untuknya, hatta yujibu da'watah, tujuannya hingga mereka mau mengabulkan doanya, hatta yu'tuhu matlubah, hingga mereka mau memberikan apa yang dia inginkan. Kullu hadza syirkun billah. Ini semuanya adalah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yajibu an barakallahu fikum an tusrafa al-ibadatu lillahi kama qala ta'ala. Wajib semua ibadah itu dipalingkan, diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala, "Qul inna salati wa nusuki." Katakanlah sesungguhnya salatku dan nusukku, yaitu dzabhi sembelihanku, wa mahyaya wa mati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Wa qala subhanahu, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu al-kautsar, fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau kepada Rabbmu dan lakukanlah sembelihan. Wa qaluhu la'anallahu man dzabaha li ghairillah, dan juga firman sabda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Allah musta'an. Naam. Kemudian sebutkan di situ Ar-Rabi'ah yang keempat, qaulu ta'ala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang dia itu menyeru berdoa kepada selain Allah? Yang orang yang dia seru tersebut adalah orang yang tidak mampu mengabulkan doa untuknya sampai hari kiamat. Bahkan mereka yang mereka seru selain Allah Ta'ala tersebut lalai terhadap doa-doa mereka. Dan apabila manusia telah dikumpulkan, mereka semuanya menjadi musuh bagi orang-orang yang menyeru di dunia. Dan mereka pun juga berlepas diri daripada apa-apa yang mereka ibadahi dahulu. Bayangkan. Nah, Allah musta'an. Hadil ayatu bayyanat annahu la adall mimman da'a ghairallah. Ayat ini menjelaskan bahwasannya tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah Taala. Ma ahad adall minhu. Enggak ada seorang pun lebih sesat daripada orang tersebut. Li'annahu khaba bid dunya wal akhirah, karena orang tersebut bangkrut, rugi di dunia dan akhirat. Fid dunya la yuflih, di dunia dia tidak beruntung. Wa fil akhirah ilan nar, di akhirat masuk barakallahu fikum ke dalam api neraka. Fa huwa khasirun na'udzubillah. Maka dia adalah khasir, terrugi, bangkrut. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa wasafa al-mad'u min dunillah, dan Allah Ta'ala mensifati sesuatu yang diseru dari selain Allah Subhanahu wa taala, sesuatu tersebut bagaimana sifatnya? Bi arba' sifat, dengan 4 sifat. Al-ula annahu la yastajib li du'a li da'ihi ila yaumil qiyamah. Bahwasanya orang yang mereka seru tersebut tidak mampu mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Ma yastajibuna ajizun, mereka tidak mampu untuk mengabulkan dan mereka ada orang-orang yang lemah. Ats-tsani, yang kedua, annahum ghafilun an da'wati ghairillah. Bahwasanya mereka sendiri lalai dari berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma indahum syu'ur, mereka berhala patung, tidak memiliki perasaan. Ma baina mayyit ma la yahtaj ilaihin nas. Na barakallahu fikum, dan juga ma baina mayyitin, dan juga apa yang ada di hadapan mayit, ma la yahtaj ilaihin nas, sesuatu yang manusia tidak butuh padanya. Wa ma baina jamadin min sanamin, dan juga apa yang ada di hadapan jamad, benda mati seperti berhala atau syajar atau pohon. Laisa lahu ihsas, tidak memiliki perasaan, sesuatu yang merasa. Naam, aw hayyan masyghul, atau hidup tapi sibuk, kal malik, seperti raja, wal jin, nah atau jin. Laisa lahu, na'am barakallahu fikum, laisa lahu ilmun wa la ya'lamul ghaib, yang dia tidak memiliki ilmu, tidak juga mengetahui perkara yang ghaib. Nah, lalai semua yang mereka seru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka seru, nah barakallahu fikum, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalisatu, yang ketiga, wa idza husyran nas, yakni jami'un nas, seluruh manusia ketika dikumpulkan. Al-hasyr huwa al-jam', dikumpulkan. Idza jumi'an nas yaumil qiyamah kanu lahum a'da. Apabila manusia tersebut dikumpulkan kelak di hari kiamat, maka mereka menjadi musuh-musuh. Bayangkan. Jadi sekutu-sekutu yang mereka sembah itu menjadi musuhnya. Kana al-ma'budun a'da'an lil 'abidin, na'udzubillah. Dahulu mereka-mereka yang disembah tadi itu menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Faba'u bis-safqah al-khasirah wal khaybah wan nadamah, maka mereka kembali membawa apa? Kebangkrutan. Kembali kepada membawa apa? Kerugian. Kebangkrutan, kerugian, dan juga penyesalan. Nasallahu al-afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Wa idza husyran nas kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatil kafirin. Apabila manusia nanti sudah dikumpulkan, maka mereka sekutu-sekutu yang mereka dahulu sembah menjadi musuh untuk para penyembahnya, dan mereka pun berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Hadir rabi'ah, yang keempat ini, annahum yakfurun bi ibadatihim wa yunkiruna. Bahwasanya mereka sekutu-sekutu tadi itu, na'am barakallahu fikum, mengingkari dan juga berlepas diri dari peribadatan mereka. Wa yatabarra'una minha, berlepas diri darinya. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, ma alimna wala sya'arna wala radina. Kita enggak tahu, kita enggak merasa, dan kita enggak ridha. Fa asbaha hina idin ad-da'i li ghairillah min akhsarin nas safqatan wa min na'am barakallahu fikum adallihim. Maka menjadilah orang yang menyeru kepada selain Allah tersebut adalah orang yang paling rugi dan bangkrut. Na'am barakallahu fikum, paling rugi dalam barakallahu fikum kehidupannya, bangkrut, dan orang yang paling sesat. Wa min ab'adihim an kulli khair, dan termasuk orang yang paling jauh dari kebaikan. A'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu yang Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Nasallahu alaihi wa afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.